Ada dua tema yang akan kita bahas, sudah ditulis ya. Pertama berkaitan dengan masalah respon Allah terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi orang yang mengingkari hari kebangkitan itu biasanya menggunakan logika yang sangat simpel. Apa logika yang mereka gunakan? Muncetlah orang mate tak kira bisa odi boleh. Mula orang mate kare tolanga tak kira bisa odi boleh. Bagaimana Allah kemudian akan membangkitkan sekian miliar orang sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat pada hari kebangkitan dengan serentak, padahal mereka itu sudah menjadi tulang belulang. Kata mereka itu impossible. Apa impossible? Tak masuk akal, mustahil. Karena tak ada ajaan mereka selama mereka itu hidup menemukan orang semate pas odi boleh. Tak ada. Jadi kemudian Allah itu merespon, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kata Allah, kamu itu manusia wahai orang-orang yang ingkar, lebih sulit mana kira-kira? Aku menciptakan kamu atau aku menciptakan langit? Nah, itu sebuah pertanyaan yang diplomatis ya. Misalnya ban orang ingkar kepada hari kebangkitan, anggaplah ban ingkar ya. Tak percaya cek deki akan ada namanya Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Orang semuanya dibangkitkan. Tak percaya misalnya. Pak Allah tanya, kira-kira lebih sulit di mana? Engkau menciptakan ba'an dan Allah atau engkau menciptakan langit? Kira-kira lebih sulit mana? Langit yang selebar-lebarnya itu, yang bumi masuk bagian dari langit bumi itu ya, dengan manusia yang sekecil-kecilnya ini, lebih sulit mana? Langit ya, langit. Manusia itu gampang Allah bikin itu, gampang sekali Allah itu bikin manusia itu ya. Kalau langit itu bertahan sampai sekarang dengan kemampuan yang luar biasa, berarti ketika Allah menciptakan itu dengan penciptaan yang cukup rumit. Makanya matahari itu usianya berapa sudah? Miliaran tahun. Langit miliaran tahun. Karena logikanya begini, dalam satu ciptaan yang diciptakan dalam bentuk yang sangat sulit dan rumit, itu biasanya daya tahannya juga akan panjang, lama. Mun kebayana gempang, biasanya gempang rosak. Lebih sulit mana aku beli gedung beton dengan rumah tabing? Pertama, lebih lama mana aku beli rumah beton ecoran dengan rumah tabing? Rumah beton itu pertama durasinya mungkin 2 bulan baru jadi. Mau rumah tabing seare mare. Coba lihat efeknya. Rumah tabing gampang kagak boy, tapi juga gampang rusak. Setahun rempah, capo ojon langsung pak kropos, apalagi dengan angin-anginnya gemet itu rumah tabing ya, karena emang mudah buatnya. Rumah beton ampu gempa dengan skala 8 sebisa merempak, mungkin berak gempa 2 tadi ngaki awal gempa angin ojon kelap, nyaman rumah beton itu. Banjir sajar banjir itu tengok tsunami, kumperak rumah beton yang tidak bisa diangkut, mobil barung tabing lomok itu artinya apa? Semakin lama penciptaannya, semakin rumit penciptaannya, maka semakin kuat untuk bertahan. Tetilangnya itu bertahan sekian miliar tahun karena penciptaannya itu lebih rumit. Manusia sebitek tahun lah mate 70 tahun tompes hasodat ummati bisitin usab'ina sanatan. Tang umat cak Nabi biasana polong ben malaikat maut mun la umur ada pak sebitek sampai 70 tahun. Engkau umur 40 tahun polong ben malaikat kira-kira 20 tahun lagi. Baan usia 12 ya? Berapa? 17 ya. Berarti sehingga ada Pak Sabita kare berempat aja dah. Kare 40 telur kan ya. 43 tahun lagi akan epolong ben malaikat. Itu rata-rata umatnya Nabi Muhammad. Sitin usabin sabitek tahun
tahun. Ya kadang 20 tahun lah polong kada, 10 tahun ni polong kada. Tak lahir lah polong. Keng rata-rata umat Nabi Muhammad rata-rata sabidak 70 tahun mati. Manusia itu ya apa ya? Memang penciptaan yang secara fisik loh ya. Itu gampang guna. Coba, jadi gampangnya sesuatu penciptaan itu dilihat dari sejauh mana kualitas penciptaan itu. Tubuh manusia ini ya, itu kan ketepung kan? Enggak ketepung, tahu ketepung ya? Kedebong itu, dicapuk arek langsung suang. Geger dari 2 meter langsung potong. Karena memang penciptaannya itu mudah sekali Allah itu. Lain berlangit, lain berbumi. Makanya kepada orang-orang yang ingkar, Allah itu berkata, mun kumberak mau membangkitkan manusia yang sudah mati, itu gampang. Karena penciptaan manusia, apalagi membangkitkan, itu lebih mudah bagi saya ketimbang saya menciptakan langit dan bumi. Hebat Allah Subhanahu wa taala ya. Luar biasa. Terus yang kedua, coba perhatikan. Yang kita lihat yang siang, etas langit itu berwarna apa itu? Itu berwarna apa itu? Warnanya apa itu? Itu warna langit atau warna awan? Warna langit. Langit ya. Malam-malam warnanya apa? Hitam ya. Mak bisa bobo. Nah itu ya. Yang kita lihat tuh bukan langit tapi angkasa ya. Angkasa mengikuti suasana cuaca. Mun cuaca ondem ngebes ke langit pah celeng kana. Mun tak ondem biru. Biru ya. Iya, biru atau hijau? Biru, iya biru. Itu batas pemandangan kita. Aslinya langit itu tak bisa ya hapus dah. Jadi bodoh sebuah penelitian ya, yang neliti berapa jauhnya langit kalau ditelusuri. Itu menggunakan kecepatan cahaya. Sedapa ke langit itu butuh waktu sekitar 5 miliar tahun. Jadi mun sentre becek sekarang benko, sedapa arwah cahaya ke ujung langit itu butuh waktu 5 miliar tahun lagi. Itu kecepatan cahaya. Cahaya dalam 1 detik berapa kecepatannya? 300.000 kilometer. Itu jauh langit itu. Yang kedua, bintang. Bintang yang kita lihat tuh ben malam itu paling dekatnya dengan kita itu belum ngatos 1000 tahun perjalanan cahaya. Jadi yang kita lihat pada malam hari itu bisa saja bintangnya sudah tak ada, keng cahayanya baru nyampe ke mata kita. Dari begitu jauhnya bintang itu. Ya Allah, luar biasa ya. Bumi, ya nih kene bumi ya, kene karena kemarin aja bumi ben Venus. Kemarin aja bumi ban Jupiter. Bumi ban manusia kemarin aja. Bumi manusia ngapa? Kene manusia. Kene manusia kena. Kene munya bos pakai pesawat ke Boboro manusia. Iya pada ben bilis kadang tak tanggal aja karena begitu kecilnya manusia. Jadi ya Allah manusia itu tidak ada banyak. Manusia is nothing. Bantu tak ada apa nang ya Allah. Yang kumberakan beri akal, minta beri akal ben pada ben bi. Asli pada ben ajam. Pernah nang orang gila? Seperti apa hidup mereka? Ya sama lah kita melihat sapi, ya kan ya? Saya melihat ayam, persis sama. Pertama abengkang mereka itu, tak todus, kan ya? Yang kedua cara makannya sama dengan ayam, makan di mana saja. Ngalek tong sampah berdekakaran nih kakan, teka ala bodolan nih kakan tuh mereka. Minum selokan minum, tedung di mana saja. Kandeng aja oke, kandeng sapi oke, pinggir jalan oke, trotoar oke. Tak jadi masalah. Kenapa? Karena bedanya manusia ben keben cuma satu, al hayawanun natik, akal. Coba kalau benelang sudah entar elang tedung bungo akal kan kita pun beda kayak gumberak tedung persis ben pakai ben tak bang rasa apa dengan
Pingsan saja sudah hilang akal tuh pada ban keban, apalagi gila. Ya Allah, orang gila itu ya. Pak tak tahu apa orang gila itu ya. Orang gila repot, epokol kita salah, tak epokol mereka mukol itu ya. Yang orang gila guna lebih baik burung, lebih selamat. Karena bagaimanapun kita itu bakun kalah ke orang gila itu. Jadi ia ban syaratin gara-gara ban di akal. Coba ban di akal. Tak gara sempat atau tak gara kenceng sekolah. Apalagi ntar ibadah tak gara. Jadi fisik kita sebenarnya itu pada ban keban. Bahkan kata orang itu lebih rendah daripada hewan. Sampai mau lahir itu langsung bisa ajonan. Embi keker dari tabun ebuun tuh ya, jeblek, ecilat langsung mancal, lari bergerak cepat. Boleh ajam, tetes nyek nyari pakan TV itu. Mun manusia lahir, nyek ada lemah 9 bulan, 2 tahun itu manusia itu merepotkan fisik manusia itu lemah kan mun berenak anak baji lahir karena pageran ya, bukan dari hubungan yang resmi. Buang kawisi 24 jam mate. Kenapa? Pertama, tak bisa jalan TV, tak bisa rangka, tak bisa nyari akan TV. Kemon koceng lahir, buang kawisi, buru keluar kan ya, nyari makan TV. PT lahir tedas, buang ke hutan. Di mereka itu. Jadi fisik manusia itu lebih rendah sebenarnya dibandingkan hewan-hewan yang lain. Kocur di akal, dan di akal ban tompes koceng orang anak mau keker dari tingkat 2 keker ke bawah sehat walafiat yang mau bahan keker detik kepeng aja tedas tuh ya Allah. Jadi jangan Allah antum asyad khalqan amis sama ubana. Jadi manusia itu sesungguhnya karena di akal, di otak ya, di brain yang membuat dia itu lebih nampak lebih hebat ketimbang hewan-hewan yang lain. Contoh ya, lembak di masa-masa berburu, manusia paling takut ke macan, lion, tiger, paling takut ke macan. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan fisik, secara fisik manusia macan jelas sudah bisa diprediksi siapa yang akan kalah. Manusia, macan roh kan? Tahu macan kan ya? Singa, arwah, mau tarik tambang, satu singa tarik tambang dengan 7 orang yang berotot, gok sogok, kalah sepetong orang roh. Jadi singa mau kayak nekuk tambang, nekuk tali, pacekak, tak kering otak jero. Kekuatannya luar biasa, melebihi daripada 7 orang yang berotot. Mau pasnya tua, situng orang pun situng macan, ya kemet, kalah, banteng kalah. Itu yang dulu yang pertama kali ditekan oleh manusia situng cuma ketika berburu apa? Takut buat macan, gemet mateng orang. Karena manusia di akal akhirnya dibikin apa? Jebakan Engkau secara fisik kalah, tapi secara otak dan manusia menang. Dibikin jebakan Macan nyanter keker ke lubang, tompok mate macan. Dikembangkan senjata panah, tompok. Macan nyerang, tompok mate. Macan nengeneng, panah mate. Makin lama dibikin tembak. Sekarang macan gemet ning hutan. Gara-gara buru manusia. Lambak manusia gemet ning hutan gara-gara buru macan. Sekarang macan gemet buru manusia. Marah kena coba manusia saja. Dulu yang menakutkan sekarang menjadi barang mainan. Bahkan nengi Arab Saudi orang paling kisokirwa Arab bening ngubu sape, bening ngubu jeren. Untuk menunjukkan kekayaannya ngubu binatang yang paling buas, singa. Jadi Indonesia kan menunjukkan saya kaya, saya beli mobil Pajero, mobil Innova. Arab tak laku aja. Untuk menunjukkan saya kaya, saya membeli apa? Harimau, singa, anak anroa dibeli susu sampai raja pas ke bete dulu. Harimau anak, ya Allah. Pas tojuk sofa ben tuannya roh.
Ibu tedu, mau tak kayak jangan. Menyontal ada ben kosong-kosong. Ya. Itu ya. Dulu yang apa ya? Liar, sekarang pagi nak jawab manusia. Ruang manusia ya gemes sekarang. Hutan Indonesia itu gundul. Sekarang nih daerah-daerah pegunungan itu untuk ngalak boto raja itu kan dulu kan ada tek ya. Tor 2 bulan oleh 2 pickup. 3 bulan oleh 3 truk. Tak tuli ancor dia. Sekarang dalam hitungan sehari itu tompes gunung orang anak. Angku apa? Hah? Eskalator. Eskalator apa? Saya naik eskalator kan. Eskalator ruan nih mall eskalator. Angku itu apa? Angku ekskavator. Monja noreng Madura bego ya. Bego ya. Tuti boto ngak kerpuir kana pentong kalau kale tor tepes pak nggak gepeng. Luar biasa. Kenapa? Akal manusia. Nanti sekarang coba lihat gunung itu ada rata gapi gara-gara akal manusia ya. Nanti manusia itu jadi raja karena punya akal. Tadi akal manusia itu pada termasuk strata hewan paling rendah yang sering diburu manusia itu tadi akal. Kalau di akal cerdas sekarang. Nanti mengebom Israel misalnya ya. Orang yang tak langsung datang ke Israel langsung nembak, tidak cukup di sini pakai komputer, drone aja lah. Romana Perdana Menteri Israel tahu tembak, deng. Bom mengkat. Kapal ada orang nggak dengan kumperak kapal kecil bawa bom roket langsung menuju kepada rumah yang dituju. Senyetir ini Romana dung-dung. Betul dong. Jadi saat ini canggih boleh. Setiap ada bom saya datang pindai pakai radar. Bahaya. Pahmonye pak. Saya nyama alarm piung langsung pas ada rudal penangkal rudal juga. Ngapur rudal tangkal ngitas nengi di matas angin dor. Senangkal dung-dung kayak Romana. Begitu canggih ya. Ada sekarang. Itu ya. Jadi manusia itu tanpa akal tidak akan menjadi apa-apa. Mangkana apa penter. Orang futuro asal guna iya pada benanu mana. Ya, jadi kan otot ada otak ya kan ya. Otot itu milik hewan. Otak itu milik manusia. Jadi manusia mengkumir akui otot. Akui otot itu berarti dia pada apa? Hewan. Otak. Tiga penter. Boleh bini Anda. Penter ya. Pokoknya mon embuun penter anaan. Mon embuun bengis anaan sadis. Iya. Mon embuun cerdas anaan cerdas. Karena ibu itu pada bentana. Montana kajal, bibit unggul, tombuna kreket aneh kana. Daunnya kero, batangnya tepes, 2 bulan tak buah mati. Ping montana subur, bibit tak pati unggul, curpur kana. Iya beande yang kuna. Komentar itu dia lake, penare maca buku, jalako tedung, lemalam maca buku, jalako ngobrol. Pokoknya target 1 hari saya harus baca buku 2 jam. Nah itu harus. Dia target ya? Udah tandi kan? Masya Allah. Ya engkau ngabalah. Ada istilahnya the golden rule. Apa golden? Emas. Rule apa rule? Rule. Iya, nggak tahu rule aja dah. Rule itu aturan emas. Jadi orang hebat itu dilihat dari seberapa lama dia itu fokus kepada hal itu. Misalnya, tukang cokor yang hebat dilihat berapa lama dia itu acokor. Bukan acokor. Berapa lama dia itu nyokor. Jadi
Tukang cokor sedunia, paling hebat sedunia, mun dia sudah nyokor dalam jangka waktu 10.000 jam. Jadi untuk menjadi tukang cukur terhebat sedunia, dia itu harus nyokor dalam waktu 10.000 jam. Penelitian ini bukan hanya pada tukang cokor, presiden, terus tukang pemain basketbal, sepak bola, termasuk perampok terhebat sedunia, itu durasinya sama, 10.000 jam. Sedunia, mun se Indonesia ya cukup 5.000. Mun se Jawa Timur cukup 3.000. Mun se Sumenep ya 2.000 lah. Sagulu-gulu ya 1.000. Se SMA 500. Sekeluarga 100 jam. Jadi kalau misalnya ingin jadi ahli bahasa Arab, maka kamu fokus belajar bahasa Arab, ajar bahasa Arab 10 jam, 10.000 jam. Maka kamu akan menjadi orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab sedunia. Iya, mun tak bisa ngajar, tak bisa kan? Coba buktikan. Misalnya, Ban ajar ingin jadi apa, Bang? Misalnya, ingin menguasai bidang apa? Nih, Ban, contoh. Ban, tandi, Bang. Apa, Pak? Misalnya materi pelajaran yang kamu suka, yang hendak kamu kuasai apa, Pak? Misalnya, Pak. Ada, Pak? Iya. Matematika. Ingin menjadi ahli hebat matematika, hitung berapa jam kamu belajar matematika dalam sehari. 3 jam sehari. 3 kali 30. Berapa? Sebulan. Sangangatos kali 12 bulan. 1.800 jam, Pak. Penter setahun, Pak. Mangga namun ajar materi cek lemileh cek nyak banyak satu cukup jadi ahli. SMA saya akan menjadi ahli matematika. Selama 3 tahun di SMA ya fokus kepada matematika, yang lain jadikan sampingan. Sejam, satu hari 2 jam matematika. Seperti itu terus selama 3 tahun di SMA. Keluar dari SMA ahli kamu, expert. Selain katibun apa? Selain norok tibi. Karena ada teori, orang hebat dalam satu bidang, biasanya dia akan menjelajah pada bidang-bidang yang lain. Pintar matematika, fisika capok. Pintar matematika, dia akan semangat untuk belajar bahasa Inggris. Semangat terus. Tak pernah menguasai satu bidang pun atau floating, maka dia tak akan kenceng untuk ajar apapun. Bukti lagi. Lulus SMA tanya lagi pihak kampus. Bakat sampean apa, Mbak? Bakat? Iya, Mbak. Kemampuan materi pelajaran di SMA apa, Mbak, dulu yang paling menonjol? Pelajaran? Iya, Mbak. Ada katon. Ya tak bisa itu dah. Tak bisa. Enggak ngomonglah 2 sekarang itu. Apa kemampuan kamu? Situng, tepuk, benare, pelajari. Minimal 2 jam. Otodidak. Terus masih ya nih bini lah. Paling berat nih bini lo ya, paling berat di dunia bini ya. Ngancuana lahir. Iya mun lagi nambah pelak, mun tak pelak. Ning Roma 24 jam saya laki keluar. Datang soro pun saya laki ngancuana, repot. Ternyata saya laki bukan bini lain, ditinggal kemudian tosang kena si bini itu oleh dimanggap pendapatan. Allah kau tadi punya tidak tadi kemampuan. Akhirnya apa? Seperti itu hidupnya. Eman. Itu masih apa nak? Wahai Bani Hawara, siap ya? Siap ya? Manusia dah. Gunakan otak, jangan otot. Mun otot keben, mun otak manusia. Eman otot dengan. Tetante nih bini sehebat roh, obu unjen gabudi ya. Gabudi. Karena begini ya, coba lihat motak. Seorang tahu motak ya? Obun motak dapat gendima. Gunda kan ya? Iya kan ya? Coba di motak kan sekone, iya. Karena punya obun benar. Tak pernah mikir motak. Coba profesor mah, Gus Dur nggak itu ya? Amin Rais misalnya. Rolis Majid, coba obun sampai gentengangan. Apa? Sering digunakan berpikir panas, kolpas kapi itu obun itu.
Jadi ingin tahu orang yang pinter itu apa sobun, mun abun digena kada lah, tapi banyak mikir lah. Kayak Mustafa, kayak Faizi coba dahinya lebar kan. Oh, semakin lebar berarti apa? Semakin panas itu otaknya. Jangan jangan bana kaca aja. Mungkin itu tanda fisik ya. Rata-rata orang yang pintar itu obun kurnying, panas kan. Panasnya itu. Iya mun se putak dari lahir menipah langsung pintar dari lahir gitu ya. Jadi keturunan again orang-orang yang tadi obo ya. Oke demikian tetap semangat ya bini anda kena. Mun tadok guruna, kok ngapa aku tadok guruna ning ya. Mun tadok guruna cukup merak tedung, rojak maca buku eman kana. Oke semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan.